Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat pembelajar, bagaimana kabarnya? Kita ketemu di dalam media pembelajaran PPKN. Pada kali ini kita menyampaikan materi untuk SMP atau MTS kelas 7. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Di masa pandemi ini kita masih melaksanakan pembelajaran di rumah atau BDR, belajar dari rumah. Malah kita tetap bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sampai saat ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semuanya terhindar dari virus corona. Mari kita lakukan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan cara yang pertama, menjaga social distancing, tidak keluar rumah. Apabila terpaksa keluar rumah, kita menjaga jarak di dalam pergaulan. Yang kedua, kita biasakan memakai masker bila kita berada di luar rumah. Dan yang ketiga, membiasakan cuci tangan dengan hand sanitizer atau dengan memakai sabun. Baiklah sahabat semuanya, kita mulai media pembelajaran pada kali ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dan mudah dipahami oleh sahabat semuanya. Pada kali ini kita akan menyampaikan bab 1 untuk kelas 7 dengan judul Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara, di mana di dalam bab ini ada kompetensi inti atau KI. Yang pertama, para sahabat semuanya mampu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, sahabat semuanya mampu memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mampu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber belajar lain yang sama dalam sudut pandang teori-teori. Kemudian dalam bab ini kompetensi dasarnya atau KD yang harus dikuasai. Yang pertama, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Yang kedua, mengembangkan sikap bertanggung jawab dan komitmen sebagai warga negara Indonesia seperti yang diteladankan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, mampu menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang keempat, menyaji hasil proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Inilah KI dan KD yang harus dikuasai di dalam bab ini. Sahabat pembelajar, tujuan pembelajaran setelah nanti selesai tayangan ini, sahabat pembelajar, yang pertama, mampu mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila, dan yang terakhir, mampu melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Itulah
Tujuan pembelajaran mudah-mudahan nanti bisa dikuasai setelah selesainya tutorial atau video pembelajaran saat ini. Sahabat pembelajar yang ada di rumah, selanjutnya untuk mengawali, marilah kita tadi sudah berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan selanjutnya marilah kita mendengarkan dan mengikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita nyanyi bersama-sama. Lagu Indonesia Raya, kita mulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Keras. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita senantiasa bisa bangga dan meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme untuk mencintai dan membela tanah air kita. Sahabat pembelajar, dalam bab ini dimulai dari sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Berawal dari Perang Dunia yang kedua, sekitar tahun 1939, di mana waktu itu terjadi Perang Dunia yang kedua. Jepang sebagai negara poros mampu mengalahkan tentara sekutu, dan sekutu itu terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Belanda. Nah, ketika memasuki Indonesia, Belanda berhasil dikalahkan oleh Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Kemudian Indonesia setelah 350 tahun dijajah Belanda, sekarang beralih menjadi pendudukan Jepang, artinya Indonesia mulai dijajah Jepang sejak tahun 42 sampai 45, selama 3,5 tahun. Namun pada akhir tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan dan merasa kewalahan untuk menghadapi sekutu. Nah, untuk merayu bangsa Indonesia, Pak Karno dan Pak Hatta pada tanggal 7 September 1944 dipanggil oleh Perdana Menteri Koisho, Perdana Menteri Jepang waktu itu, memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk mewujudkan janji itu, sebagai tindak lanjut, maka tanggal 1 Maret 1945 diumumkanlah pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dengan bahasa Jepangnya Dikoritsu-zumbi Kosakai, dengan beranggotakan 62 orang. BPUPKI ini kemudian dilantik tanggal 28 Mei 1945
lalu mengadakan sidang selama 2 kali. Ini fotonya. Sidang yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara jika nanti sudah merdeka. Kemudian dilanjutkan nanti sidang yang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Sahabat, di dalam BPUPKI ini ketuanya dipilih Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Setelah menjadi ketua, maka mengadakan sidang, memberikan kesempatan para peserta untuk menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Maka pada sidang yang pertama diawali dari Pak Profesor Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Pak Yamin mengusulkan 5 dasar negara ketika nanti sudah merdeka, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan. Kemudian pada hari berikutnya, Profesor Supomo tanggal 31 Mei 1945 mendapat giliran untuk berpidato. Beliau mengusulkan 5 unsur dasar yang akan dipakai Indonesia merdeka, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang kelima keseimbangan lahir batin, yang keempat keadilan rakyat, dan yang terakhir musyawarah. Inilah usulan dari Profesor Supomo. Pada hari yang ketiga, sidang pertama atau hari yang terakhir, itu giliran Pak Karno menyampaikan pendapatnya. Beliau mengusulkan 5 unsur landasan kemerdekaan sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang berikutnya, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah selesai tampil di podium, Pak Karno mengusulkan bahwa dasar negara itu diberi nama Pancasila. Jadi istilah Pancasila atau nama Pancasila itu disampaikan atau usulan Pak Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan sekarang ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila dan diperingati setiap tanggal 1 Juni. Sahabat belajar, pada sidang BPUPKI itu dibentuklah panitia 9 yang diperintahkan untuk menggodok, mengkaji, menganalisa tentang usulan dari pidato-pidato tokoh-tokoh tadi. Maka menghasilkan satu rancangan yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter tanggal 22 Juni 1945, yang di dalam Piagam Jakarta itu sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada sila pertama inilah yang nanti akan diubah oleh BPKI sebelum ditetapkan. Hasil dari panitia 9 ini kemudian melaporkan rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai 11 Juli 1945 membahas rancangan UUD 45, di mana Pancasila itu dimuat di dalam pembukaan UUD 45 alinea yang keempat. Di dalam sejarah berikutnya, tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI kemudian dibubarkan karena tugasnya sudah dianggap selesai. Selanjutnya dibentuk badan baru yang bernama PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepangnya disebut Dokorutsu Zumbi Linkai. Jadi kalau BPUPKI itu Dokorutsu Zumbi Kousakai, kalau PPKI Dokorutsu Zumbi Linkai, itu bahasa Jepangnya. Ternyata sejarah membuktikan sebelum
Jepang mewujudkan janjinya. Jepang telah menyatakan kekalahannya, menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena ada dua kota di Jepang sana dibom atom oleh sekutu, dalam hal ini Amerika, yaitu kota Hiroshima tanggal 6 Agustus dan kota Nagasaki tanggal 9 Agustus. Akibat dari bom atom ini hancur lebur seluruh kota. Jadi bom atom itu sangat berbahaya, menghancurkan segalanya, baik itu gedung, pohon, sampai manusia pun karena kena radiasi nuklir atau bom atom itu bom nuklir, maka badannya bisa melepuh dan banyak yang mati atau meninggal dunia. Nah, supaya tidak terlalu berat, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Selanjutnya berita itu didengar oleh kelompok-kelompok muda atau orang-orang Indonesia yang berjuang melawan Jepang. Maka tanggal 15 Agustus para pemuda itu mendesak Pak Karno dan Pak Hatta untuk segera menyatakan kemerdekaan. Tetapi Pak Karno dan Pak Hatta sebagai orang tua atau kelompok tua menolak untuk menyampaikan proklamasi pada tanggal itu. Maka para pemuda sedikit jengkel atau marah. Maka tanggal 16 Agustus ini terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu nama sebuah desa, artinya apa? Terjadi perselisihan atau keinginan golongan muda yang tidak dituruti oleh golongan tua untuk segera proklamasi. Akhirnya Pak Karno dan Pak Hatta diculik supaya mau segera mengumumkan proklamasi. Akhirnya dengan perundingan dan kesepakatan, maka proklamasi itu akan dilaksanakan pada esok harinya. Ketika tanggal 16 Agustus sore hari atau malam hari itulah malam Jumat Legi, tanggal 16 Agustus malam tanggal 17, tidak tidur Pak Karno, Pak Hatta dan semua para pendiri negara itu membuat persiapan kemerdekaan. Pak Karno dan Pak Hatta membuat konsep teks proklamasi yang ditulis tangan secara langsung. Ini fotonya. Ini disebut konsep, dari tulisan tangan banyak coretan. Kemudian dari konsep ini diketik oleh Pak Sayuti Melik. Ini disebut teks proklamasi yang otentik yang dibacakan oleh Pak Karno pada tanggal 17 Agustus. Kemudian bendera merah putih disiapkan dan dijahit oleh istri Pak Karno sendiri, yaitu Ibu Fatmawati. Sahabat pembelajar, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh kehendak luhur bangsa Indonesia, akhirnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan hari Jumat Legi tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Mari kita dengarkan suara Pak Karno. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, inilah suara asli Pak Karno yang sudah membacakan teks proklamasi, dan saat itulah negara kita merdeka. Anak-anak sekalian dan sahabat pembelajar, pada tanggal 18 Agustus, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, untuk melengkapi persyaratan sebagai negara. Jadi negara itu harus berdiri, pertama harus punya pemerintahan, punya dasar negara, punya tujuan negara, punya lembaga-lembaga negara.
Maka PPKI akhirnya bersidang dengan menghasilkan 3 keputusan. Yang pertama mengesahkan UUD 45 yang ini terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Kemudian yang kedua memilih presiden dan wakil presiden, yang tentu saja waktu itu presidennya dipilih Insinyur Soekarno dan wakil presidennya Dr. Andes Muhammad Hatta. Kemudian yang ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu presiden dan wakil presiden melaksanakan tugasnya. Nah, di dalam keputusan PPKI mengesahkan UUD 45 ini tentu saja di dalam pembukaan memuat tentang sila-sila Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana yang kita baca setiap upacara hari Senin. Pembukaan UUD 45 pada alinea keempat, maka dasar negara Pancasila ini sudah final. Perumusan Pancasila yang sah dan benar disepakati bagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 alinea yang keempat, yaitu terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, terima kasih anak sekalian dan para sahabat pembelajar. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan untuk bagian pertama ini, sejarah tentang perumusan Pancasila sampai akhirnya disepakati Pancasila dan sah dan benar sudah final adalah yang terdapat dalam pembukaan UUD 45 alinea yang keempat. Demikian untuk tayangan pembelajaran pada bagian pertama saat ini. Saya sampaikan terima kasih, semoga bermanfaat, dan kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.